Hari ini saya mau bahas film Indonesia ya, film horor tentunya. Sudahlah, kita langsung aja menuju ke alur cerita filmnya. Singkat cerita, Retno sudah ada di TKP dan melihat jenazah kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba Bapak! di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang sakit. Ia bernama Ismi dan ini ibunya bernama Indah. Jadi ibunya ini bekerja sebagai ART di rumah juragan yang ada di situ dan ini adalah ibu juragan. Kita pun diperlihatkan dengan anak dari kedua juragan ini, yakni Retno. Jadi sekarang kedua juragan ini ingin berangkat ke Jogja, mungkin mau ada urusan. Di perjalanan, sepertinya kedua juragan ini sedang memiliki masalah. Soalnya si ibu juragan mukanya cembetut aja. Tapi tiba-tiba inilah film Sakaratul Maut. Singkat cerita, Retno sudah ada di TKP dan melihat jenazah kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba Bapak! iya, itu hanyalah mimpi dari Retno. Di dapur, Retno dan Indah pun masak sambil ngegosip nih. Tapi tiba-tiba ada polisi datang, yang dimana polisi itu membawa kabar sama seperti mimpi Retno semalam. Di rumah sakit kita diperlihatkan dengan kakaknya Retno, yakni Wati. Ia sedang menunggu hasil dari pemeriksaan kedua juragan dan inilah suami dari Wati yang selalu serba salah. Ternyata ibu juragan sudah meninggal. Sementara itu bapak juragan masih dirawat karena dalam keadaan sekarat. Di sini Wati berbicara bahwa kita bawa saja bapak pulang. Soalnya perawatan di rumah sakit itu mahal. Satu kali beli obat saja biayanya bisa untuk makan kita sebulan. Awalnya Retno menolak akan hal itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Retno pun setuju. Singkat cerita, bapak juragan pun sudah sampai di rumah dan ibu juragan sedang dibacakan Yasin. Ini adalah istri mudanya bapak juragan dan ini adalah anaknya bernama Tarjo. Di sini ibunya Tarjo ingin mengajikan si bapak juragan dulu sehingga ia ditinggal di dalam kamar bapak sendirian. Di saat situasi seperti ini, Tarjo dan Wati pun malah membicarakan warisan. Ya seharusnya mah dibicarakannya nanti kan setelah acara ini selesai dan dibicarakannya secara bersama gitu kekeluargaan. Ini mah seakan-akan warisan jatuh ke tangan mereka berdua. Retno yang tahu akan hal itu pun langsung kepikiran. Kita pun berpindah lagi kepada ibunya Tarjo yang sedang mengaji. Di saat ngaji, ibunya Tarjo sudah tidak kuat lagi lantaran nangis terus sampai-sampai kacamatanya jatuh. Namun Pak? iya, si bapak pun bisa bangun. Dan setelah ditidurkan lagi, tiba-tiba orang-orang yang mendengar teriakan itu langsung menghampiri kamar. Di sini ibunya Tarjo seperti ketakutan setengah mati sambil berkata, "Bapak bangun, Bapak bangun." Coba Bapak bangun, Jo. Bapak bangun, Jo. Sebenarnya tadi banyak jump scare teman-teman, cuman ya jump scare saya ambil yang ini aja deh. Soalnya lebih epic. Di sini ibunya Tarjo sekaligus Tarjo langsung pulang karena takut plus malu. Di keesokan harinya ibu juragan pun dimakamkan. Singkat cerita acara pemakaman selesai dan di rumah Wati dan Retno sempat cekcok akibat warisan. Di sini Retno ini maunya untuk warisan nanti aja dibahasnya gitu. Kan bapaknya juga belum meninggal. Namun Wati yang keras kepala pun kekeh dan tetap nyari kertas warisan. Acara tahlilan pun akan dimulai, yang akan dipimpin oleh guru ngajinya Retno, yakni Pak Syafaat. Kita panggil saja Pak Ustadz. Tapi dua orang ini tetap saja antang membicarakan warisan. Indah yang lagi ngasih wejangan pun seperti melihat sosok bayangan bapak di dapur. Namun setelah dicek di kamarnya, bapak masih ada sedang tiduran. Loh, kok berarti tadi siapa dong di dapur? Di keesokan harinya, tepatnya di pasar, Wati dan Tarjo pun ribut soal warisan. Retno yang mengetahui hal itu pun langsung menghentikan pertengkaran itu dan langsung membubarkan warga yang berkerumun. Singkat cerita, di malam harinya saat tahlilan, ibunya Tarjo izin ke toilet yang padahal masuk ke kamarnya si bapak dan ingin menaruh sesuatu. Namun
Ya, ibunya Tarjo pun ketahuan dan langsung diusir saat itu juga. Kira-kira apa ya yang mau ibu Tarjo ini lakukan kepada si bapak? Di sini Retno bertanya-tanya dan kepikiran sebenarnya apa sih yang terjadi. Setelah acara tahlil selesai, Retno pun diajak bicara oleh Pak Ustadz bahwa kenapa Retno udah nggak ngaji lagi gitu kan. Cuma Retno diam aja. Pak Ustadz yang tahu akan keadaan itu pun mengurungkan pertanyaannya itu. Sementara itu, Wati dan suaminya pun berantem lagi. Pada akhirnya suaminya hanya pulang bersama anak-anak saja, sedangkan Wati tidak ikut bersamanya. Pada saat tengah malam, Wati yang tidur di kamar bapaknya pun seketika terbangun dan melihat si bapak sudah duduk. Wati pun keheranan, tapi ia langsung menidurkan si bapak kembali. Namun, tiba-tiba iya, Wati yang melihat hal itu pun langsung beres-beres dan berniat mau pulang. Walaupun sudah dicegah oleh Indah, Wati yang udah kepalang ketakutan pun tidak peduli dengan cegahan Indah. Nah, di saat perjalanan pulang inilah Wati seperti diikuti sesuatu dan lampu jalan pun mati hidup sendiri. Dan tiba-tiba di keesokan harinya, tepatnya di rumah, Retno pun seperti sedang mengingat masa lalu tentang kedua orang tuanya yang ternyata si bapak ini dulunya selingkuh dengan ibunya Tarjo dengan alasan ingin punya anak laki-laki. Jadi intinya ibunya Tarjo ini hasil selingkuhannya si bapak. Tapi tiba-tiba ada kabar bahwa si Wati ini meninggal akibat luka tusukan. Wah, apakah ulah setan semalam atau ulah siapa? Tapi masih si setan ngebunuh pakai pisau. Retno pun pusing lagi. Sementara itu di rumahnya Tarjo, ibunya Tarjo ini baru selesai diperiksa oleh dokter bahwa ibunya Tarjo ini terkena penyakit jantung dan Tarjo harus secepat mungkin mengurus pengobatan ibunya itu. Tapi tiba-tiba muncullah si bapak dan dia akan datang. iya, tiba-tiba bapak muncul dan bicara dia akan datang. Kira-kira siapa ya yang akan datang? Di keesokan harinya, Retno pun didatangi oleh dua orang polisi yang ingin menanyakan terkait kematiannya Wati. Di sini polisi ini bertanya, apakah betul Wati pernah berantem dengan Tarjo? Terus Retno pun menjawab iya, dan di sini mereka berteori bahwa Tarjo lah pelakunya. Singkat cerita, polisi beserta pasukannya pun mendatangi rumahnya Tarjo dan langsung menggeledah sampai salah satu polisi menemukan barang bukti berupa pisau yang masih ada darahnya. Wah, apakah benar Tarjo pelakunya? Tarjo yang ditanya pun menjawab bahwa ia bukan pelakunya. Apapun gimana Pak, itu bukan yang saya tahu, buktikan dulu. Dan Tarjo pun lari saat itu juga. Sampai pada akhirnya Tarjo selamat dari kejaran polisi karena bersembunyi di bawah air dan di sini Tarjo pun masuk ke suatu tempat untuk bersembunyi. Scene pun berpindah lagi kepada Retno yang didatangi oleh ibunya Tarjo. Di sini ibunya Tarjo bercerita bahwa sebenarnya si bapak ini punya pegangan yang dimana suatu saat nanti bisa menyengsarakan si bapak sendiri. Jadi yang dimaksud pegangan ini sejenis jin kapir ya yang ikut ke bapak gitu agar usahanya dan sesuatu yang dilakukan gitulah si bapak ini tetap lancar jaya gitu oleh bantuan si jin ini. Nah, pas kejadian tahlilan kemarin, ibunya Tarjo ini niatnya ingin menaruh jimat di tempat tidurnya bapak itu karena agar bapak bisa pergi dengan tenang. Jadi bahasa kasarnya mah sekarang tuh si bapak ini ya susah matinya, soalnya masih ada jin yang nempel di badannya. Sementara itu Tarjo pun kini sedang diteror oleh sosok setan bapak-bapak yang menggedor-gedor kepalanya sendiri ke tembok. Dan tiba-tiba melihat hal itu Tarjo pun langsung kabur. Tapi tidak hanya itu jump scare-nya, tetapi iya, ada sosok tinggi besar muncul di situ. Di saat Tarjo melarikan diri itulah tiba-tiba muncullah sosok mengerikan dari dalam tumbukan rumput kering. Tapi tiba-tiba muncullah Indah yang menyadarkan Tarjo.
Sementara itu di rumah, Retno yang lagi tidur tiba-tiba mendengar suara teriakan dari si bapak. Retno pun refleks langsung ke kamarnya. Di saat sampai di kamar si bapak pun bicara. Bapak udah nggak kuat, Dok. Bapak mau mati. Waduh, tiba-tiba bapak pun memuntahkan cairan hitam ke baju Retno. Retno pun menuntun bapaknya untuk mengucapkan kalimat tahlil. Tapi susah. Di saat lagi nuntun itulah tiba-tiba seperti ada yang datang. Retno pun mulai menenangkan bapaknya lagi. Dan di sini Retno berlari menuju kamarnya Ismi karena Ismi teriak-teriak. Tapi tiba-tiba mati lampu dan tiba-tiba pula Ismi baru datang. Loh, terus yang bersama Retno siapa? Dan tiba-tiba iya, ada sosok yang menyeramkan menindihi tubuhnya Retno. Tapi untungnya ada Indah yang menyadarkan mereka berdua. Dan di saat Ismi sadar, ia mengeluh sakit. Setelah dicek, idih, penyakit apa itu? Singkat cerita, Retno sudah ada di rumahnya Pak Ustadz untuk curhat. Di sini kita bisa tahu alasan kenapa Retno berhenti mengaji. Itu karena masalah keluarga yang kata dia, kenapa sih Allah itu tega banget sama keluarga Retno? Cuma di sini Pak Ustadz menenangkannya dan berkata Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah Retno tenang, ia pun menceritakan hal menyeramkan di rumahnya. Di sini Pak Ustadz pun membuka kitab jadulnya dan kata Pak Ustadz pasti jin tersebut punya maksud tertentu kenapa si jin gak mau keluar atau pergi dari tubuhnya si bapak. Jika ingin tahu maksud dan tujuannya, kita harus memanggilnya. Dan singkat cerita, Retno yang sudah ada di rumah pun siap-siap untuk memulai ritual pemanggilan jinnya. Awal-awal memulai ritualnya yang datang hanya getaran dan angin kencang saja. Namun tiba-tiba Sopo kowe? Aku Wiryo kui aku. iya, muncullah si jin itu yang berkata dia itu Wiryo. Nah, jadi Wiryo itu aslinya nama si bapak ya. Cuma mungkin saja jin ini udah menempel lekat di badannya si bapak. Jadinya ia mengaku bahwa ia adalah bapak. Dan di saat Retno bertanya apa maumu, jin itu menjawab kamu. Setelah pertanyaan itu jinnya pun pergi. Tetapi No. gimana? Jantung aman? Di keesokan harinya Retno menemui Pak Ustadz dan bercerita kejadian semalam. Nah, di sini Pak Ustadz berniat untuk membantu mengusir jin itu dari dalam tubuhnya si bapak malam ini. Kita pun dialihkan kepada Tarjo yang masih ada tidur di kandang sapi dan dengan perhatiannya Indah membawa makanan. Cuman di sini kita mendapatkan fakta bahwa yang melakukan kasus semua kemarin ya, dimulai dari menusuk hati dan menaruh pisau di rumah Tarjo itu Indah. Indah pun beralasan ini demi anaknya dan yap Tarjo pun meot akibat makanan yang Indah kasih udah dikasih entah racun atau mantra. Entah sebenarnya apa ini yang terjadi. Singkat cerita, malam ritual pengusiran pun tiba. Retno pun menyuruh Indah tetap di dalam rumah. Di sini Pak Ustadz menjelaskan bahwa jika air di dalam gelas ini habis dengan sendirinya berarti berhasil. Awal-awalnya memulai ritual itu sungguh mencekam. Namun yang anehnya si Ismi juga ikutan sakit. Loh, kok bisa ya? Terus, jangan berhenti terus. Namun syukurnya ritual pun berhasil. Tetapi iya, Indah pun ingin menusuk Retno namun diselamatkan Pak Ustadz dan disinilah kita menemukan fakta bahwa Ismi itu adalah anak dari si bapak. Jadi si bapak juga berselingkuh dengan Indah. Nah, si ibu juragan yang gak terima itu main dukun untuk menyantet Ismi. Di sini kan si bapak punya pegangan. Nah, niatnya setelah bapak sampai ke Jogja, pegangannya akan diberikan kepada Ismi agar santetnya berakhir. Namun sayangnya si bapak malah kecelakaan. Jadinya pegangannya itu nggak jadi ke Ismiin. Waduh, orang mah ya kalau kena santet ke kiai lah minta diobatin, jangan ngandelin jin. Dan sekarang Indah akan membunuh Retno agar jinnya memang benar-benar turun ke Ismi. Di sini Retno berusaha untuk menyelamatkan diri, namun sayangnya ia tetap tumbang oleh Indah. Di sini saya tidak menampilkan adegan adrenalinnya ya, soalnya sangat memicu dolar kuning.
Namun anehnya si bapak malah ngamuk-ngamuk lagi, dan di saat Retno lagi sekarat itulah tiba-tiba muncul si Jin yang membuat perjanjian bahwa si Jin akan menyelamatkan nyawanya asalkan Retno mau menerimanya. Pada akhirnya Retno pun mau menerimanya dan berhasil bangkit kembali, lalu berusaha untuk membunuh Indah. Tapi di sini Retno lebih tertarik kepada Ismi, dan inilah yang terjadi. Iya, Retno pun mengambil seperti jarum dan rambut yang tertanam di dalam tubuhnya Ismi dan dimakan oleh si Jin. Pada akhirnya Ismi pun sembuh kembali dan mimpi buruk ini pun berakhir. Pada akhirnya pula Indah harus ditahan akibat perbuatannya. Film pun selesai. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Bagaimana? Seru bukan? Nah, jadi sebenarnya kalau kalian nonton film aslinya itu banyak jump scare-nya teman-teman ya. Jadi makanya kalian nonton film aslinya biar lebih beradrenalin sekali. Oke, biar nuansa horornya itu lebih terasa seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itulah untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.